Siops, Bolski banget. Nah, udah mulai rekam tuh. Oke. Gimana kalau kita Oke. dulu nih Bapak Pendeta? Sebelumnya nih, thank you banget nih Bang Bani nih udah mau kenal, kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Iya. Iya, belum pernah nih. Kenalan dulu berarti. Bang. Yosep Bang Bani, thank you banget. Halo, Mas Yosep. Saya Ibrani Pandean. Ini juga Jujur aja sebelumnya ngasih tau lu, Win. Dia di rumah, jadi istri sama anak tuh kalau misalnya gue lagi nontonin vlognya Bang Bani tuh ikutan juga istri sama anak. Waduh, mati gue. Sama istri gue tuh ikut-ikutan tahu budo segala Wah. macam, terinspirasi juga. wih, luar biasa ya. Terima kasih loh. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang senonoh, mohon maaf nih ya. Aman. Justru mesti dari kecil. Iya, itu loh. Justru mesti diajarin dari. Bang, BTW. Betul. Bang, BTW ini orang nyebelin banget sih. Keyboard bisa, nyanyi iya, main bass iya, ngegitar. Wah, ini nih. Mau disikat tuh deh. Tapi spot Ini berbahaya nih. Justru itu tuh yang jadinya akan bagus untuk kedepannya nanti. Amin. Kan demi cicilan Bang Bani ya. Demi cicil. Betul sekali. Berarti kalian di Taiwan nih ya? Lagi di emang gokil, gila. Ayo. Nice. Iya nih, belum ada gig ke sono nih. Bisa diatur lah ya. Ini nih, banyak gig nih. Bisa diatur. Siops. Sunatan iya. Pokoknya tinggal tunggu panggilan. Oke lah Bang. Kita langsung nih Bang ya. Gua intro Sikat. dulu, Bang, ya. Pokoknya dibawa nyantai aja lah Bang, ya. Siops. Siops. Paling pertanyaan. Siops. Waduh. Oke. Bentar ya. Yes. Oke. Intro dulu Bang. Siops. Ini lagu. Orang Indo di sini Bang yang nulis lagu ini Bang. Oh ya? Ini siapa nih? Jim Willis namanya. Wanjay. Keren loh. Lumayan dong, gigit loh. Dia sama Yosua Gian ya kalau Bang Bani ya. Oh, iya Yosua Gian ya. Yuk, Mas. Oh. Oke. Siops. Yo, sobat muda pendengar siar Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Kembali lagi dengan gua di sini, Blitz Musik setiap hari Selasa 20 menit ke depan. Langsung aja. Di pekan ini ada sesuatu yang ini gue udah nggak bisa ngomongin pakai kata-kata lagi nih kalau muda nih. Karena apa? Kita banyak banget kedatangan tamu di studio pada saat ini. Ini langsung aja gue kenalin dari orang yang pertama nih ya kalau muda nih ya. Yang pertama ini gue pengen kenalin Doi adalah seorang nyebelin sih orangnya sih ya. Karena apa aja bisa. Drum bisa, ngebass iya, main keyboard, nyanyi. Wah lengkap deh. Terus ditambah lagi Doi ini seorang aktivis gereja ya katanya ya. Katanya sih gitu. Nice. Yosep Marunduri. Halo. Woo. Ini gini ya, kok garing amat ya? Lu nggak terkenal ya? Aduh, berikutnya nih. Ini kalau gue mau kenalin sih panjang banget nih ya. Saya punya guestnya ini panjang banget nih, men. Perkenalannya. Profilnya panjang banget. Lu mau keluar dulu gak? Langsung aja nih kalau muda. Kalau misalnya gue bacain profil singkatnya nih ya. Ini nggak singkat nih, panjang juga nih. Kelahirannya Manado. Gedenya Jakarta, bener gitu ya. Terus udah dua single. Ya kan? Satu bentuk bumi. Bukan Bang. Bentuk bumi. Judulnya bulat atau datar lu? Gue pikir Iya. bentuk bumi bukan ya? Kayaknya iya deh. Itu bikin orang jadi tahu tuh. Terus yang berikutnya satu lagi ya. Ada singlenya satu lagi Bang ya. Branada. Yes, betul. Bulat atau datar 2017, pergi di 2018. Terus ada lagi sekarang nih. Satu rupa. Oh iya. Grenade kan ya? Bukan Yes. Grenade kan? Grenade, betul. Gua ngomong Pada
pada akhirnya sih bebas sih, bisa beranade, bisa berenade, bisa beranat juga, ada yang manggil. 20 tahun di Taiwan, ini logat Cilegonnya mana? Terus habis itu kalau muda ada Catur Rupa juga, dalamnya juga ada Mas Rayendra, Natania Jualim, Fajar Adi Nugroho, terus tambah lagi Bang Bani nih. Wah, luar biasa. Yes. Dan kerjasamanya kalau misalnya kita ngelihat dalam vlog-vlognya nih yang seru-seru ya. Ini dari siapa nih? Dari Teja Sumendra, Adera, Aisyah Isyana, Isyana, Glenn Fredly. wih, Glenn Fredly. Itu sih Siapa lagi? Olivia Hutagalung, terus Afgan. Wih, Pak, lu keluar lagi, man. Gue masih panjang ini, man. Maksud lo? Oh, panjang banget. Langsung aja nih kalau muda nih ya. Ibrani Pandean. Yo, what's up? Luar biasa. Nih. Apa kabar teman-teman yang di Taiwan? Nyapa dulu Bang Bani. Yes, nih ada sebutannya nggak pendengarnya nih? Nggak ada. Acaranya dulu apa namanya? Acaranya tadinya acaranya kan Blitz Musik, Bang. Ya, Oke. biar teman-teman aja sih gitu. Oke, berarti teman-teman Blitzers, Ya, Blitz. selamat. Ngaruh nih. Apa kabarnya? Tuin lo hak cipta Bang Bani tuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semoga sehat selalu ya, pokoknya yang penting. Amin. Amin. Ini kayaknya dream come true banget ya, Win ya. Iya. Udah dari Aduh, bisa aja nih. Berapa lama ya? Gue sebenarnya ngefans sudah lama sih. Kayak Dari 100 kalau nggak salah gue nonton vlognya. vlog ya. Pertama gue dulu. Dari 100. Gue justru kasih tahu lu, men. Oh iya, gue dulu nonton Bang Bani. Jadi Oke. kan kayaknya pas itu ini seru juga nih main sama siapa aja semuanya, apalagi backstage-nya kan. Terus banyak ngasih-ngasih terutama masalah cicilannya itu tuh Bang Bani tuh. Itu yang bikin itu keren banget sih. Itu asli gue. Dan asli ya, pertama kali gue nonton vlog ini, gue sering nonton vlog yang lain juga. Vlog yang lain kan, keren-keren lah di mobil, rumahnya keren. Tapi asli ini rumah, jujurnya Bang Bani ya, dulu kan, Iya. kan gue juga dulu, Enggak, bener. gue anak Pulau Fisik Gadung. ini udah fisik nih. Bukan, dompet. Gue anak Pulau Gadung main Jakarta, gue tinggal di kontrakan juga. Iya. Gue tahu. Tapi asli sih, support istrinya, terus kontrakannya, terus hal-hal pengalamannya udah dibagiin tuh bikin gue tuh jadi berurai air mata lah setiap kali nonton. Aduh, amin. Jadi buat teman-teman kalau misalnya belum tahu nih ya vlognya apa, kasih tahu dulu dong vlognya apa. Ibrani Pandean, namanya Ibrani apa? Pandean. Cici gitu aja. Gitu aja. Iya, gitu aja ya, benar. Gitu aja vlog. Kebetulan memang ya bikin itu, dan daily vlognya tuh ya musician's life itu. Seru ya, bener seru. Inspiratif banget ya itu, bener. Itu kalau boleh tahu Bang Bani udah dari tahun berapa bikin pertama kali episode pertama? Pertama kali tuh yang gua inget banget itu 2016 awal. Jadi dari 2015 tuh udah kepikiran bikin sebenarnya, cuman waktu itu ya kasihan belum ada kamera, belum punya laptop maksudnya laptop yang istilahnya apa ya, yang compatible buat ngedit gitu. Waktu itu sempet punya laptop dulu sebelum yang sekarang. Laptop itu tuh gua edit kan. Terus karena VGA-nya nggak kuat, jadi gambarnya burem gitu. Gue bilang, aduh, ini kayak belum bisa nih. Ya udah, akhirnya waktu itu ya masih masih terbatas lah. Sampai akhirnya Tuhan kasih rejeki, terus kesampean beli kamera, beli laptop. Ya udah, dari situ 2016 langsung bikin deh. Bang, itu dari 2016 jebret, begitu terbangnya tinggi banget udah. Justru malah nggak langsung, malah kan itu gue dulu inget banget awal-awal bikin vlog tuh bener-bener ya gue sebenarnya nggak berusaha, maksudnya nggak ngarep yang nggak muluk-muluk lah, misalnya 500 views, nggak 10 views aja tuh gue udah seneng banget gitu. Itu pun kayaknya gue mulu yang nonton tuh, jadi gue tonton, gue ulang lagi. Iya, seseneng itu sih. YouTube ada gak? Ada, pinjam dulu, langsung dicari nama kita sendiri, klik sendiri gitu. Terus sejam sekali liatin ya berapa yang lihatnya. Iya bener, itu gue melewati momen-momen itu sih, melewati masa-masa itu, dan lucu aja sampai akhirnya kayak
udahlah upload aja udah. Maksudnya gue nggak mikirin, pada akhirnya udah upload terus aja udah. Kayak gitu. Ngaco sih dulu. Mulai episode berapa tuh Bang Bani? Kayaknya udah mulai lumayan orang-orang mulai banyak aware dan tahu. Oke, jadi kalau gua ngelihat dari sisi gue ya, waktu itu tuh zaman pokoknya yang bikin subscribersnya tiba-tiba tiap hari tuh naik itu pas si intro Paradox tuh. Oh, Yang gua latihan sama Ray sama Yang Jai. Oke. gue pikir sama Adera, Bang. Oh enggak, jadi sebelum itu memang udah banyak ada yang tahu gitu, maksudnya ada beberapa maksudnya musisi-musisi doang tuh waktu itu zaman Adera. Pokoknya yang bikin subscribers tiba-tiba gue juga kaget banget waktu itu. Ya itu pas yang latihan intro Paradox itu pertama kali langsung buset nih kenapa jadi banyak gitu subscribersnya, kaget sih. Susah. Mainnya itu susah banget itu. Lu ada ngulik, Win? Gue ada ngulik, tapi malu gue liat. Kagak, Mas Darwin pasti bisa tuh pasti. Bang, tapi ajur banget Bang, jelek banget lu. Nggak mungkin. Gue kan taruh Instagram nih. Gue kalau tiap kali kebetulan lihat lagi, aduh, najis banget ngeliatin lu. Kagak, Emang ada sih, Win. Oke. Kita langsung di pertanyaan pertama. Mungkin banyak orang yang ngerasa Bang Ibrani itu sosoknya apa sih? Memang banyak orang tahu, oh Ibrani Pandian seorang musisi. Tapi di luar itu juga Bang Bani semua jalan ya. Daber iya lo, di radio tuh daber iya lo men. Ini kerjaku di sini. Ya kan? Basis iya. Vokalis iya. Main gitar sama kayak Mas Yosep juga tuh, sama tuh, banyak tuh dia bisanya tuh. gue emang nyebelin semua sini. Pokoknya palu gua ada ya. Apa lu mau gua ada. Betul. Bubut juga las gue bisa tuh kalau ada alatnya bisa gue. Kait juga ya. Sol span. Oke Bang, pertanyaan pertama nih Bang, yang gue penasaran banget nih Bang. Oke. Alat musik kan beda semua. Dan secara pekerjaan di atas panggung, entah di studio atau di atas panggung, mindsetnya juga beda nih. Nah, Yes. Abang ini, lu itu lebih suka dipanggil seorang gitaris apa seorang basis? Pada akhirnya sih gue lebih seneng maksudnya lebih seneng dibilang musisi sih, makanya gue nggak istilah di beberapa, maksudnya kalau ketemu siapa gitu, sama ada beberapa juga yang nanya, lu lebih seneng dibilang gitaris atau basis? Ya pada akhirnya memang musisi sih, gue lebih seneng dipanggil musisi karena, tapi bener, pada akhirnya mungkin Mas Yosef juga ngerasain hal yang sama ketika kita main di instrumen yang lain gitu, bener, mindsetnya pasti beda, kayak klik gitu, kayak ketika main gitar, oke, gue mindsetnya harus jadi kayak sebagai gitaris nih gitu, walaupun sisi basisnya tetap nggak bisa dihilangin gitu, kayak pengen tetap ada bassnya kalau lagi cencet, kayak pengen kayak nggak mau kedengar kosong gitu, jadi ya lebih sering dipanggil musisi sih gue. Iya. Kayak gitu. Lu. Tapi maksudnya gimana ya? Misalnya sama-sama basis nih, paling takutnya nggak tahu lagunya terus jebret main gitu. Itu paling kenapa? Bener. Lu harus ada di on time di beat pertama, lu udah harus keluar gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita kan nggak tahu lagu, iya keluar di beat kedua juga nggak ngefek kan. Main tipis-tipis. Iya, betul. Ya tapi kalau di bass gila nggak tahu lagunya itu kan, gimana Gimana caranya sih? itu? Emang beda mindsetnya sih. Itu benar-benar beda. Apa? Mindsetnya beda. Betul. Kalau boleh tahu Bang Bani, berarti pertama kali belajar gitar dulu ya, baru bass bener ya? Betul, justru zaman awal-awal tuh memang gitaris dulu. Cuman kan zaman dulu tuh ada istilah gitaris rhythm. Nah, kan ada gitaris melodi sama gitaris rhythm tuh. Nah, gue tuh gitaris rhythm bilangnya. Gitu ya. Dan itu bokap yang ngajarin? Iya, awal banget pasti bokap yang kebetulan memang gue besar di lingkungan yang istilahnya apa ya, maksudnya setiap hari tuh musik mulu. Entah bokap main gitar, entah bokap waktu itu belum nggak ada keyboard, jadi main gitar atau karaokean atau apapun itu, nyanyi di gereja gitu. Jadi bener-bener setiap hari tuh memang secara tidak
apa ya, secara alam bawah sadar gue kayak dicekokin terus sama musik gitu. Oke. Gitu. Yang di Bang, kalau misalnya balik kampung nih Bang, lagi mudik. Beneran kalau maaf ya, kalau bokap lagi main itu bener speakernya itu di depan rumah gitu Bang. Oh yes, of course. itu pun gue juga kayak, ih ini nggak apa-apa nih gitu, gue kayak, tapi emang dari Polisi sama buser udah dateng loh Bang itu. Langsung iya benar asli, tapi benar. Jadi bener-bener apa ya, kayak dikeluarin gitu semuanya, dan ya udah bokap nyanyi, dan itu gede banget. Jadi dia kayak sekalian ke bokap usaha sound juga kan. Jadi sekalian ngetes nih seberapa kedengerannya nih speakernya dia nih gitu. berarti itu emang satu daerah lah ya, mau udah tahu kenal bokap semua lah ya, tahu ya. Nah, jadi ya, jadi memang kebetulan bokap tuh kayak apa ya, gue bilangnya bukannya sombong, cuman apa? Jadi bokap tuh kayak memang apa ya, orang bener-bener kenal dia banget di situ, karena dulu bokap zaman mudanya punya bioskop. Jadi bokapnya bokap punya bioskop di kampung itu, dan itu cuman dia doang yang punya. Jadi disitulah orang-orang kenal gitu. Dan memang identik dengan, jadi bilangnya tuh keluarga Pandean tuh identik dengan musik gitu. Jadi memang ya bisa dibilang semi famous lah dia di kampungnya itu. Kata lain Bang Bani mau ngomong, Iya. Jadi aura selebritis tuh udah Udah ada dari sebenarnya. kecil. Itu aja. Oke. Keren. Luar biasa itu, keren banget. Gue mau nanya apa, gue bingung loh. Gue lagi canggung, gue kelihatan nggak sih? Dia nggak pernah. Biasa sih hancur banget. Serius. Tapi Ayo dong, Mas Darwin, ayo dong. pertanyaan kedua nih Bang. Oke. Gua penasaran banget nih. Bang, kan basis juga nih ya, kita sama-sama basis nih Bang. Cih, gue ngesamain dia sama basis. Waduh. Kayak sama. Iya kan emang sama-sama. Rilis single pertama, Bentuk Bumi. Oke. Lagi, bulat atau datar. Heeh. Ya. Kan biasanya kalau basis kan bikin single pertama kan, tunggu saya kecil, nge-slap lah ya kan, tapping lah apa segala macam, bikin yang rumit, yang susah, chopnya banyak. Nah, kenapa gue pertama kali ngedenger pikir, Bang Wani mau keluar single nih. Pasti model-model kayak Barili Kumahua gitu loh. Pasti solo-solo miring. Iya. Ternyata yang keluar begitu Bang. Kenapa Bang? Maksudnya lebih ngepop. Nah, Pop gitu. ya. Bener, jadi itu tadi yang gue bilang, kenapa gue nggak pengen dipanggil sebagai basis atau gitaris gitu, karena memang pertama gue nggak bisa yang solo gitu, gue nggak bisa tuh yang cetak-cetak atau yang bikin lagu instrumental gitu, gue nggak bisa tuh, beneran. Rendah biasa. Parano aja. Terus apa nih? Tapi bener, Kita tahu lah ya. iya gue ngerasa kayak ketika nanti gue bikin karya, emang dari dulu gue pengen bentuknya tuh sebuah lagu, karena gue ya dari kecil juga memang seneng nyanyi kan, cuman waktu itu masih belum ngerti cara nyiptain lagu tuh kayak gimana sih gitu, gue masih belum tahu, sampai akhirnya gue mulai ya denger lagu, dan gue emang kepengen kayaknya kalaupun gue bikin album gitu, atau sama band, atau sama misalnya nanti gue solo gitu, gue emang lebih pengen sambil nyanyi sih, karena ya itu tadi gue mempredikatkan, anjir bahasanya nggak enak banget ya, pokoknya gue nggak mau dibilang basis gitu, karena ya pengen lebih ke musik general aja gitu, kayak gitu. Dan beneran gue tuh nggak bisa yang bikin kayak Berry gitu, yang solo yang full skill. Beneran. Artinya nggak begini. Jadi gue suka mentok gitu loh. Jadi kadang itu suka kepikiran juga, bikin instrumental seru kali ya. Terus pas nyoba gitu kayak, anjir gue nggak bisa sih. Memang ilmu gue tuh ya segini aja udah. Jadi kalau buat beneran.
aja doi. Lawan sama Glenn Fredly bapak cakar lah segini dong. Kagak. Tapi itu benar, itu gue ngerasa tuh kayak sampai detik ini ya gue bisa main sama siapa. Gue ngerasa apa ya, kayak gue beruntung aja sih, maksudnya kayak apa ya, Tuhan ya mungkin Tuhan udah lihat gue dari dulu kayak gila nih bocah kayaknya susah payah banget gitu ya, udah dah nih lu gue kasih deh gitu sekarang gitu karena tapi gitu gue ngerasa kok gue juga sampai detik ini gitu ya, maksudnya beneran nih bukannya gue ngerasa kok gue bisa ya, gue juga nggak tahu gitu sampai detik ini pun gue ngerasa kayaknya gue masih harus banyak belajar lagi gitu, cuman ya itulah jalan-jalan Tuhan tuh kita nggak ada yang tahu kadang-kadang. Oke, Kola Muda, kita potong dulu nih. Kola Muda, kita akan ketemu lagi dengan teman-teman semua. Kita akan melanjutin obrolan ini di pekan depan. Jadi mungkin stay tune aja. Ini sesi pertama doang ya. Masih ada sesi berikutnya Kola Muda. Jadi teman-teman stay tune. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi di pekan depan. Tapi kita rehat dulu. Sampai ketemu lagi Kola Muda. Bye-bye. Bye. Wah, seminggu lewat nih ya cerita ya. Seminggu lewat. Oh gitu ya, jadi dikasih anjir, dibikin penasaran ya. Iya. Men, IG lu tuh gak ada yang nonton men dari tadi men. Itu ada 1000. Tapi ini gue aneh, kenapa ya kalau gue ngomong nih ya. Iya bang. Kalau gue ngomong pas kalian ngomong, jadi suara kalian hilang kadang-kadang. Oh iya? Kalian gitu juga nggak? Enggak, lancar banget dari tadi ini. Maksudnya pas Coba ya, bentar. tabrakan ya. Iya, jadi ketika misalnya lo ngomong, nanti gua samperin. Nah, audio kalian langsung hilang. Iya. Coba enggak, bentar nih, takutnya dari gua sebentar ya. Gua copot ini dulu bentar. Kalau ngelihat signal di sini sih oke-oke aja sih. Gua coba dulu bang ya, coba ya. Nah, takutnya di gua nih makanya, bentar. Apa kabar? Waduh. Suara lu meledak men. Maksudnya? Iya. Cek. Oke. Nah, ini hilang nih gua, sebentar. Halo. Cek. Ada. Ini ada nih. Ada. Coba lo ngomong, gua ngomong ya. Kita ini nggak tabrakan nggak? Halo. 1, 2, 3, Halo. 6, 7, 8. Nah, iya bener tuh. Kalau gua ngomong, kalian hilang set. Oh ya? Kenapa ya? Ntar dulu. Penasaran juga gua. Zoom-nya mungkin ya. Coba. Ada. Coba. Cek. Ada. Apa? Satu lagi ya. Ada. Bisa nih, oke. Oh iya, berarti bener. Berarti kayaknya, gua nggak tahu kalau nyampe di guanya tuh ketika lagi ngomong gini, lu ngomong gua samber, jadi mati lu nya. Cuman mungkin kayaknya dipeneri. Nah ini nih, tuh, begitu lu ngomong tadi, set, mati. Oh, matinya langsung hilang gitu Bang Bani? Bener-bener hilang. Jadi kalau lu ngomong, gua timpalin, hilang tuh lu, set. Ntar begitu gua udah kelar ngomong, baru ada lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya di situ aman, nggak apa-apa sih. Cuman gue paling jadinya gue agak meraba-raba kalian ngomong apa nih kayak gitu. Nah itu tuh, ini kayak itu tuh, gue nggak bisa tuh denger suara lo. Coba. Ini ngomong-ngomong dari rumah nih Bang Bani. Iya, nih di kamar gue. nih sofa bednya dilipet dulu. Nah, nih kebetulan pakai lighting jadi seolah-olah profesional. Nah ini sofa bednya lagi dilipet. Gue tuh udah 6 tahun tidur ya pakai sofa bed selama ini sama Budo. Apa? Nah ini hilang nih, sorry. Halo? Kecil nih. Kecil nggak ya, Bin? Hah? Suara kita yang kecil ya, Bang?
Jadi kecil. Nah, gini. Kalau gini, Bang. Ini udah nih. Oke. Nah, ini udah. Bentar ya. Kok di sini kita enggak ini? Di sini sih kedengeran semua, jelas banget makan. Aman berarti kalau di sana enggak apa-apa. Cuman gue paling agak meraba-raba kalian ngomong apa aja. Dari tadi kalian nggak merhatiin ya, gue ngeraba-raba ya, nggak kelihatan ya. Enggak sih. Enggak sih. Itulah hebatnya gue. Emang bisa ngeraba ya. Nggak, jadi tuh gue kayak berusaha anjir ngomong apaan ya pas gue lagi ngomong, terus untung langsung kedengeran gitu. Ya udah aman lah. Ini gue harus ganti kostum apa gimana nih? Mesti ganti kostum nggak, Bin? Apa? Mesti ganti kostum Nggak nggak? usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Aman. Siap. Ini ngomong-ngomong berarti benar-benar di rumah aja ya ini, Bang Bani ya? Wow, sangat di rumah aja, sangat. Hancur sih, hancur banget. PSBB udah dilonggarin, Bang Bani. Mulai katanya nih mulai tanggal 4, tanggal 5-nya udah dilonggarin katanya. Tapi itu belum ada kabar lebih lanjutnya lagi tuh. Jadi kalau gua bilang sih untuk awal-awal ini kalaupun PSBB udah dilonggarin, gua tetap masih ngerasa belum bisa bergantung. Maksudnya gua nggak bisa langsung ngarep ada manggung gitu. Gua rasa sih belum sih kayaknya. Jadi gua akan tetap dagang dulu nih. Jadi kayaknya bakal online terus ya kayaknya ya. Kayaknya sih gitu. Sip. Nah, terus Gitu. buka kursus online kan ya? Iya nih. Iya. Kebetulan dia si Mas Darwin mau ngikut, gue bilang ngapain? Dia langsung curhat gitu, Bang Manu. Langsung, gue ditolak nih sama Bang Manu. Kenapa, Darwin? Oh, ditolak. Ya iyalah, gue bilang, gila ini Mas Darwin mah ngapain mau kursus, orang udah jago banget. Gila nih. Ini ngeraba nih, kelihatannya ngeraba nih. Nggak, sumpah. Gue tuh pas gue pertama kali follow Mas Darwin, gue bilang anjir nih orang sangar banget. Maksud gue untuk apa ya, kan Mas Darwin nggak tahu, bukan maksudnya full time musician atau lebih ke ya setengah hobi aja gitu. Cuman gue ngeliat untuk ukuran hobi gitu nih orang bisa banget nih di Jakarta nih ibaratnya. Dia bisa. Ini rekam nih. Beneran. Gue rasa nih. Sumpah. Gue beneran gak bohong. Maksudnya tipe session banget menurut gue. Beneran. Sumpah demi Tuhan Yesus gue gak bohong. Aduh, bobo Tuhan lagi udah doain. Aduh, ngeri udah. Oke. Kita lanjut lagi nih ya. Nah, ini hilang nih suara kalian nih. Halo? Halo. Ada nggak? Cek. Ada nggak? Nah, ini ada nih. Bentar ya. Tadi yang pertama ada sedikit ini sih, yang unik sih. Jadi ntar gue buka tutup lah pas awal dan akhir acara aja sih Bang ya. Oke. Yuk. Kita pakai lagu yang sama aja kita ya. Yuk. Kedengeran nggak? Dia kedengeran nggak? Kedengeran mau nih musiknya? Oh enggak, gue matiin. Musiknya? Halo? Musiknya harusnya kedengeran. Hilang sih. suaranya. Iya. Musik kedengeran musik. Bentar, gue lagi matiin dari sini sih. Hilang nih Mas suaranya. Ini suara musik doang. Suara musik dong, Bin. Hilang. Sip. Ya, sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini dalam acara Blitz Musik setiap hari Selasa. Kita balik lagi pembahasan di pekan kemarin nih kalau muda. Sebenarnya nggak pekan kemarin ya, karena ini sekali rekam, tapi kita bagi jadi dua nih, biar kesannya kayak penasaran gitu loh. Tapi sebenarnya nggak tahu juga nih ya kalau muda nih. Mungkin dari yang sesi pertama, mungkin teman-teman udah dia nonton 1 minggu berlalu. Siapa tahu ada pertanyaan, langsung aja ke Facebook RTIRI. Siapa tahu juga kita bisa langsung berinteraksi lebih lanjut lagi. Yuk kita lanjut lagi kalau muda. Sikat. Lanjut dong. Lanjut lu, ntar. Pala gue pusing nih, banyak banget panelnya. Mixernya 2 hari ini gokil gak? Ceritanya kan kita baru ketemu lagi nih. Mm-mm. Apa kabar Bang Boy? Seminggu udah lewat kemarin.
Kabar baik banget. Gimana? Seminggu ini gimana nih? Setelah seminggu ini nih? Seminggu ini. Biasa, baik. Alhamdulillah sehat. Baju nggak ganti-ganti seminggu nih. Gokil ya, Bang. Oke, Oke, lanjut. kok gue yang lanjut nih ya? Kita Ini kan masih pertanyaannya ngobrol ya? dia lo. Oh iya. Cubi. Oke, Terus nih Bang. Langsung aja nih, kebetulan ada aktivis gereja nih. Oke. Muka lu nggak mirip sih kayak aktivis gereja, Bro. miripnya aktivis apa nih? Aktivis ini, kemanusiaan mungkin ya. G. Enggak lah ya. LGBT gitu ya. Image gue lo, terus. Oke. Menurut Bang Bani nih ya, ini pertanyaan sekitar musik juga, tapi ada sedikit Oke. nyerempet soal dokat. Oke. Menurut Bang Bani, musisi yang pelayanan di gereja itu harus dapat PK gak sih? Jom gue bunyi nih. Gue jalan dulu ya. Ini bukan pertanyaan yang seru banget nih. Harus gak? Karena dia juga. Ini pertanyaan seru banget nih. Oke, apa Pak? Maaf. Nggak, karena dia juga. Nggak kedengeran. Kebetulan lagi punya musisi juga di gerejanya. Oke. Nah dia sekarang lagi malas bayar, terus gue bilang sama dia, Malu bayar. lu nggak boleh gitu. Orang datang juga butuh transport men gitu loh. Untuk catatan nih, Bang Bani. Kita Oke. dulu di Jakarta main di gereja, main musik ya sama juga. Terima-terima PK juga, keliling-keliling juga dulu sama juga. Itu sih ya. Iya. Betul. Emang oke. Jadi gimana enak? Gue jawab nih. Menurut Jadi perspektif. gini, ini sekali lagi tolong jangan judge gue ya, tolong jangan judge. Tapi ini menurut ini menurut pandangan gue gitu. Kalau ditanya musisi yang pelayanan itu harus dapat PK atau enggak tadi ya? Bener nggak sih? Iya ya. Kalau menurut gue tidak harus. Kalau menurut gue, iya. Kalau menurut gue nggak harus karena gini. Sekali lagi nih ya. That's why makanya mungkin ada beberapa yang udah tahu bahwa kenapa gua nggak pelayanan gitu, kenapa pada akhirnya gua nggak pelayanan. Sekali lagi bukan gua nggak mau, cuman pertama memang nggak ada yang ngajakin gitu, nggak ada yang ngajakin gitu. Nah kedua, kalaupun gua mau pelayanan, gua nggak mau misalnya Kak boleh tahu nggak PK-nya berapa? Nah gua nggak mau gitu, maksud gua nggak butuh, bukan sombong, cuman gue melayani karena emang gue pengen, gue mau pelayanan karena emang gue mau melayani gitu, maksudnya nggak ada embel-embel gue nyari istilahnya apa ya, nyari uang lah di gereja gitu. Jadi menurut gue nggak perlu sih, karena ketika apa ya, Tuhan kan udah istilahnya udah ngasih lu hidup nih, udah ngasih lu napas gitu, udah ngasih lu ya segala yang lu butuhkan mungkin. Jadi ketika lu diminta untuk melayani Tuhan gitu, harusnya sih ya lu nggak perlu nge-rate, ataupun mungkin kalau misalnya dibayar, kalau lu mau terima nggak apa-apa, tapi bukan berarti lu harus gue kalau pelayanan PK gue harus segini bro gitu. Kalau menurut gue nggak, harusnya malah nggak perlu sih kalau gue ya, kalau gue gitu. Jadi ya itu sih, kalau nama bentuk pelayanan menurut gue nggak bisa diukur dengan ini sih, uang. Kalau gue nih ya, kalau gue. Jadi kalau nanti ada yang denger nggak setuju nggak apa-apa, maksudnya ini kan pendapat gua gitu. Kayak gitu. Lu kok kebetulan aja lu ada dia. Enggak, Tapi nggak tahu ya. Gue tadi kaget ya. Gue pikir lu itu malah pro yang bayar, Bang. Oh tidak, karena kecuali kalau misalnya buat kerja ya, maksudnya gua kalau nge-session, oh iya, gue jelas akan nge-rate itu pun dengan orang-orang yang sekiranya gue nggak kenal gitu. Tapi kalau kayak misalnya Mas Darwin atau Mas Yosep ngajak gue, ayo Ban nge-gig yuk, terus apa bayarnya berapa Ban? Gue bilang, ya elah terserah, gue pasti akan jawab gitu, karena ya menurut gue apa ya karena udah kenal aja, maksudnya udah temenan gitu. Kecuali misalnya memang secara kayak misalnya Mas Darwin gitu, misalnya Bang, tapi gue tetap pengen bayar lu Bang, ya udah terserah, tapi gue nggak nge-rate gitu. Gue paling bilangnya kayak gitu, kayak gitu. Nah, gue setuju juga sih. Gue pikir, gue pikir gini, kalau misalkan emang ada orang-orang yang memang kayak misalkan nih, kayak Bang Bani nih, memang kan apa full time musician ya, emang kan apa mata pencariannya main musik. Kalau gue pikir sih nggak ada, kalau menurut gue nggak ada salahnya juga, memang gereja tuh harusnya mensupport ya para pemain musik yang memang mata pencaharian itu
di musik gitu. Dan ya kayak nih kalau kita ngomong Alkitab nih, cie. Ya, betul. Ayo dong. Gue seneng banget nih ya. Di Alkitab Kan ada tulis jangan memberangus mulut lembu gitu kan yang lagi kerja gitu. Artinya apa? Artinya ya orang udah kerja ya dia berhak lah mendapatkan upahnya dia gitu ya. Nah tapi kalau misalkan memang si pemain musik sendiri ngerasa nggak butuh gitu, gini dalam pengertian nggak perlu dibayar lah atau mungkin ya sekedar segala macam gitu kan, gue pikir itu harus diapresiasi sih gitu. Betul. Justru arti pelayanannya itu kan lebih berasa karena ada orang ngerasa, wih ketika dia memberi sesuatu gitu kan dan tanpa ada timbal balik itu bikin kita tuh jadi gimana rasanya ya dari namanya Yes. itu lebih berasa artinya pelayanannya bukan kayak kerja gitu kan dan memang buat Tuhan jadinya. Yes. Tapi kalau gue lihat bukan dari ini, gue bukan bermaksud untuk berargumen sih ya. Maksud gue ya entah musisinya skillnya sampai mana, jadi jumlah apa ya bisa dibilang nilai yang udah dia berikan untuk memberikan pelayanan kepada misalnya satu gereja, nggak menilai itu ya. Kan Ya. misalnya ketika dia keluar dari rumah, ya kan naik angkot, naik motor, bawa mobil, bawa peralatan dan lain sebagainya, itu kan semua butuh dokat. Dokat, betul sekali. Dan ketika itu udah dihargai pakai materi, sementara lu melakukan ini tanpa ada bantuan dari manapun, ini juga kan jadi si musisi itu juga yang terbebani gitu loh. Benar. Benar. Di situ ya, bukan Betul. bukan yang lainnya. Benar. Tapi memang di Indonesia ada dua gereja sih ya, Bang Mandi ya. Ada gereja-gereja Ya. yang semua yang pelayanan di gereja nggak cuma main musik doang. Ada yang jadi usher lah ya, ada yang jadi mungkin Ya. yang lain lah, yang beresin bangku segala macam. Iya. Ada gereja-gereja memang ngasih PK, ada juga yang enggak gitu. Gitu ya. Iya, jadi memang tergantung masing-masing gereja punya ini. Betul. Benar. Seru ya. Cuman maksudnya menurut gue ya, yang juga dulu banyak di main musik di gereja, dan sekarang masih main sih. Gue sendiri berasa sih. Dulu gue memang kan hidup di Jakarta juga Bang Bani kan, maksudnya yang ngerantau dalam pengertian juga serabutan kerja, akhirnya juga skill musik tuh jadi pacul kita juga kan. Dan Betul. gereja yang memang kasih kesempatan untuk kita tuh bisa pelayanan dan dapetin PK juga, dapat ongkos segala macam, lumayan lah buat nambah-nambah uang saku. Gue pikir ada tanggung jawab juga sih dari si musisi ya untuk itu jelas sih. Iya, jangan sampai Jelas, betul. pelayanan, tapi ya sekedarnya ini namanya kan gue pelayanan, ya kan. Jadi mau jelek mau bagus, yang penting pokoknya ya masih untung gue main kan. Kalau gue nggak main gimana? Kan jadi main. Emang ada yang kayak gitu ya? Ada juga. Siapa? Mentang-mentang gretongan gitu. Lu lagi curhat siapa sih sebenarnya? Ini kayaknya ada nih di Taiwan ya? Iya. Enggak, tapi enggak. Di Afrika bagian utara mana? Oh, baik lu. Enggak, justru kalau gue sendiri, gue nanamin sama teman-teman gue yang di sini yang main musik. Justru kita di gereja itu belajar bagaimana memberikan gitu kan apa yang kita punya skill. Tadi seperti Bang Bani bilang, Tuhan udah ngasih banyak kan buat kita, kehidupan segala macam, dan berkat kan nggak cuma dari satu sumber ya, bisa dari mana-mana gitu. Dan saatnya sekarang buat kita yang ngeberi gitu buat Tuhan. BTW Ngeberi buat gereja. orangnya hilang. Ini orangnya hilang bro. Putus berarti. Putus. Nggak apa-apa. Jadi kita Lanjut lagi sambil nih. pelan-pelan aja nih, Bang Bani mungkin lagi tweak internetnya kita dulu di sini. Emang ini dua negara yang berbeda sih, jadi cukup jauh sih kalau udah ya. Ada kesalahan teknis nih. Hello. Paling mati. Halo. Sempat putus ya. Kabar yo. Halo. Putus. Jelas. Kedengeran bang? Anjis, tadi gue mau mencet ini, Pencet apa sih bang? gue mau mencet si volume gue kencengin, kok nggak kedengeran suara kalian gue tadi. Gue tadi gini, nggak kedengeran nih anjir. Kenapa ya? Nih gara-gara ngomongin gereja nih, Iya nih. iblis nggak seneng gitu. Lu sih bawa gereja. Anjir. Enggak yang bawa Gue gereja sampai lu ya. kenapa ya ntar nih?
seru sih. Ya, ya, ya. Udah aman Bisa. kan? Oh, Cek, Bisa cek. lah itu. Aman. Bisa apa bang? Aman. Cek. Aman bang. Aman. Jelas. Anjir, kenapa ya? Ini suara kalian tuh tadi nggak ada. Gue begini, anjing apa nih? Oh iya? Kedengeran. Masa sih? Coba nih, gue pakai earphone ini bentar ya. Gue takutnya dari sininya nih, bentar. Gua potong Jadi dulu deh. bisa dipotong ya? Iya, bisa dipotong. Gue aja ngeditnya mungkin sakit kepala nih. Oke. Bilang Tuhan udah ngasih. Tadi mungkin lagi Kedengeran bang? Jangan ada jalan lagi. di sini apa ini? Ya, orangnya hilang. Putus berarti. Putus. Nah, jadi kita Lanjut lagi nih. sambil pelan-pelan aja nih, Bang Bani mungkin lagi tweak. Jadi kita Lanjut lagi nih. sambil pelan-pelan aja nih, Bang Bani mungkin lagi tweak. Nah, itu. Cek. Cek. Nah, coba ngomong bareng ya. Cek. Cek. Aman. Aman? Halo? Coba terus ya, ngomong terus. Wah. Tuh, iya. Kenapa hilang ya? Unik ya? Hilang. Gak apa-apa, lanjut aja nanti. Itu tadi gimana tuh keputus gitu? Anjing lagi Nggak apa-apa seru. sih. Nggak, udah gua cut sih bang. Oke. Dari mana tadi tuh obrolannya tuh? Anjay. Berarti mungkin mesti satu-satu kali ya, jangan langsung overlapping gitu kali ya ngomongnya. Taiwan ya? Nah iya, jadi kalau gua ngomong kayak gitu, misalnya gua ketawa dikit ya, set, hilang. Anjir, kesel banget. Jadi mesti Cek. stop dulu baru ini. Oke, kita Lanjut sampai, nggak sih curhat gereja itu yang gue bilang orang Oke. curhat di gereja. Tapi nggak apa, ntar langsung balik aja ke. ini seru banget tuh. Gue suka nih obrolan-obrolan begini. Justru emang gini-gini mesti Ngeri ini. Ini obrolan gini yang ngeri-ngeri justru ini bang. Asli. Nanti ntar ngedit YouTube-nya ini lu edit ntar lu papip lagi. Justru jangan diedit, jangan aja, ya nggak? Serius, Betul. Artis lu emang lu. Enggak, soalnya bener juga Bang Bani ya, maksudnya karena ya Ntar masuk dulu biar selesai ini, Bang. kita Oh, iya, kita kembali dulu. Masuk dulu ini. Kalau bos bilang apa kita ikutin aja Bang Bani. Kalau Daripada modar gua ngeditnya ntar. nggak keluar ongkos nanti. Lu ini gue bayar juga bro. Oh iya, siap. Bang Bani, jangan beretongan aja lu. Gue sikat juga lu. Oke, Dibayar kalau kok, muda dibayar. tadi lagi ini nih ya kalau muda nih ya tadi ada sedikit biasa ada sedikit kondisi teknis tapi nggak apa kita udah balik lagi. Yes. Bang Mandi udah bersama kita. Kita lanjut lagi nih kalau muda ya. Tadi kayaknya lagi ngebahas tentang masalah gereja nih ya. Jadi apakah seorang musisi yang melakukan pelayanan di sebuah gereja itu pantas untuk mendapatkan PK? Kayaknya belum selesai itu ya. Ayo, itu tadi Betul. di Taiwan bukan? Lanjutkan dulu. Enggak, sebenarnya itu tipikal banyak kejadian di mana-mana sih ya. Soalnya gereja sekarang jujur aja udah jadi kayak apa kebutuhan ya pemain musik gitu. Terutama gereja-gereja yang rada-rada modern sekarang banyak pemain musik ya. Tapi ya itu dia, maksud mesti sama-sama punya saling pengertian ya dari baik pihak gerejanya juga gitu kan. Jangan mentang-mentang, wah ini pelayanan lo, ya kan. Jadi wah segala macam jadi sumber dayanya, waktunya, segala macam, kehidupannya juga gak diperhatiin gitu kan, jadi kayak bisnis doang gitu kan, pakai skill orang. Nah tapi dari sisi pemain musiknya juga, ya juga mesti tahu diri juga ya, maksudnya kayak tadi Bang Bani bilang gitu kan, mungkin rada beda, mungkin sama karena nggak semua gereja tuh mungkin persembahannya kan banyak gitu kan. Iya. Ada yang gue juga tahu pernah pelayanan di gereja jemaat cuma 20-30 orang. Dan banyak mungkin ibu-ibu segala macam gitu kan ya juga ya kita mesti ngerti juga ya namanya juga ya kalau misalkan mau cari duit dapetin duit dari musik ya jangan di gereja harusnya kayak Bang Bani gini. Iya, nah benar. Maksud gua ya benar, betul. Jadi dalam kasus ini kan, dalam konteks ini kebetulan gua dapat penghasilan yang emang gua kerja gitu. Jadi ketika misalnya gua ada pelayanan gitu, ya kalau bisa gua nggak akan nge-rate
harga apapun di situ ya. Makanya balik lagi, kecuali kalau misalnya memang istilahnya nggak ada pekerjaan ya, istilah ada musisi yang memang benar-benar menggantungkan hidupnya di pelayanan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi memang kalau apa ya, mungkin kalau bisa bisa dibilang jangan jadikan PK itu patokan gitu. Kayak misalnya ya kalau misalnya pun memang lo mau apa ya, mau nge-rate gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau buat gua kayaknya ya gitu, kayak gua ngerasa kayak anjir, gua ibaratnya dikasih apa ya, dikasih kehidupan yang kayak gini aja gua udah seneng banget gitu ibaratnya. Mungkin kesannya gua sok filosofi banget ya, tapi bener sih, nggak tahu ya, gua pada akhirnya balik lagi ke yang gue benar jadi ngerasa kayak kalaupun misalnya nggak ada PK ketika gue misalnya dapet gig pelayanan, ya udah gitu, nggak masalah. Berarti gue nggak tahu kenapa nih ya. Jadi ngedengar cerita lu berdua, gue jadi mikir satu ini. Ketika yang ada namanya udah perbandingan ya. Dan tadi Bang Mani bilang ada yang misalnya minta, ada yang misalnya yang nggak minta PK juga. Ini kan jadi dua perbandingan nih. Nah, kalaupun misalnya ada yang minta, apakah mereka juga bakal melakukan hal yang sama ataupun misalnya deliver kerjaan yang lebih bagus daripada yang nggak dibayar gitu? Menurut lu? Itu dia tuh. Karena yang udah gitu. Iya. Suka banyak yang minta PK tapi ya sorry to say gitu pas ini ya Ngulik gak lupa gitu? lah atau apa. Misalnya lu dari kasih PK, lu ngulik gak? Bener, makanya gue setuju sih. Lo kalau misalkan ini, kalau pada dasarnya lo memang ngerasa lo tuh musisi dan lo tuh hidup dari situ, mungkin ya, atau mungkin terserah lah, mungkin musisi dan main di gereja dan lo ngerasa perlu dibayar dengan sebuah standar tertentu, gue rasa sih ya boleh aja sih. Tapi ya lo juga pasti kan bisa ngedeliver ya, berbanding apa yang memang sesuai dengan standar itu gitu. Dan tapi kebanyakan kan ya maksudnya gereja banyak bilang ya dengan kasih karunia lah ya. Jadi maksudnya iya nggak? Jadi maksudnya juga gimana, ngulik juga kadang-kadang sekedar nih ya, datang juga telat, Beatnya kemana? Kursinya salah. iya. Terus pas lagi main musik, lagi pas pujian penyembahan gua main, pas lagi khotbah mungkin kemana gitu. Iya Bisa emang. Ya. juga. Oh itu sering banget terjadi. Even gua dulu gitu, gua juga gitu dulu. Jadi kayak pelayanan pas khotbah, udah keluar bentar apa rebahan gitu, nggak ada dengerin khotbah. Iya. Kayaknya gig berarti ya. Iya bener. Bener. Nah, tapi makanya itu menarik juga sih Bang Wani ya. Maksudnya memang itu ya emang situasi yang ada tuh kayak begitu. Gitu. Benar. Makanya kayak menjadi apa ya, kayak pasti ada sisi itunya tuh, pro dan kontra. Kayak gue tetep aja gue butuh PK gitu. Ya udah nggak apa-apa, memang kita kan nggak tahu juga ya, maksudnya kebutuhan orang-orang gitu. Mungkin ada yang memang ya itu tadi, maksudnya benar-benar hidup dari gereja. Cuman ya gitu, kalau gue nggak apa-apa dapet PK, tapi kalau bisa jangan nge-rate kalau bisa gitu. Maksudnya jangan kasih standar. Tapi gue rasa kita udah punya saksi hidup nih, Win. Dengan ya. karena gue yakin banget pelayanan itu ngebentuk kita punya sikap hati untuk jadi oke, walaupun gak dibayar tapi kita men-serve gitu kan buat Tuhan. Nah, kayak buat Bang Bani gini, akhirnya dengan dia punya hati mindset buat pelayanan kayak gitu kan, akhirnya ya Tuhan kasih jalan itu dia. Kasih banyak jalan buat jalan. Amin. Dia tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati anak band. Nyicil aja. Nyicil. Sama, gue juga nyicil. Sama. Bahas siapa yang beli lunas? Siapa yang beli lunas? Ini kelamaan nih di sini nih. Oke. Kayaknya juga udah pengen menjelang akhir waktu nih kalau muda. Kayaknya kita sampai di sini dulu. Really? Cepat sekali, gue udah mempersiapkan make up gue udah mempersiapkan segalanya. Tapi emang waktu yang sih memisahkan kita, durasi ini. Kayaknya bakal ada episode ketiga, keempat gimana? Ayo dong, please banget dong. Ntar kita Kalau buat perlu lagi ketemu langsung biar nggak dibatasi dengan kayak gini-gini nih. Gua kalau ngomong gini nggak denger nih kalian ngomong apa.
Oh gitu ya. Oke lah, kita tutup aja dulu. Kita ntar ketemu lagi. Kita akan kontak-kontak lagi nih kalau muda. Tapi makasih banget untuk Bang Bani yang udah ngeluangin waktunya buat Blitz Musik. Sama-sama Mas Ya, Darwin, Yosep. Mas Yosep, terima kasih banyak. Juga Salam kenal juga makasih buat banget. Mas Yosep. Mhm. Oke, kita akan ketemu lagi semua teman-teman di pekan depan. Langsung aja di Facebook RTISI. Gua di sini Ipung Chandra mengundurkan diri dari Blitz Musik. Semoga berkenan, semoga juga seru acaranya. Bye bye. Bye bye. Hai. Gila. Tapi Ini kita sebentar bisa banget loh. Iya, bisa sih. Tapi buat di YouTube, konten YouTube masih bisa terus Bang Wadi gitu. Iya. Oke. Iya kan kita bisa Langsung extended berarti. version kan gimana? Konten radionya cuman konten podcastnya di sini aja selesai. Oh. Iya sih. Tapi buat di YouTube yang subscriber lu berapa? Subscriber gua kemarin nambah 1. Jangan dilihat. 28. Oh pada main YouTube juga ya? 28. Oke, Ya, kita nanti main-main gua subscribe doang. berarti Mas Darwin. Beneran. Gua cuma gara-gara iseng aja pikir pindahin aja lah barang-barang Instagram tuh ya, misalnya video semenit, 2 menit, 4 menit gitu ya, pindahin aja ke sono. Betul. Iya, Bener. Bener. buat monetisasi gua susah kayaknya dari sono. Tapi jujur dari vlognya apa Bang Bani sih bener-bener ngebuka wawasan banget ya, Win. Iya. Selama ini sih bener ya Bang Bani. Jadi serius. Amin. Jadi banyak orang pasti kan jadi ada kepengen apa jadi pengen jadi apa session musician kan. Lu kok jadi gagap, men? Iya. Terus apalagi dari anak-anak mungkin yang di daerah tuh, ya jadi belajar segala macam. Iya betul, karena memang ya banyak banget. Gue yakin banget tadinya orang berpikiran, wah enak juga ya jadi musisi ya, wah jalan-jalan, wah keluar kota, wah beli alat musik, wah beli apalah gitu, branded gitu. Gue yakin banyak yang berpikiran seperti itu. Sementara gue ngasih lihat dari sudut pandang gue aja sih sebagai perantauan bahwa yang lo lihat di depannya, maksudnya yang lo lihat apa ya, kayak yang lo lihat glamor gitu, sebenarnya enggak juga gitu. Maksudnya ada yang memang sedang berusaha buat keluarganya gitu sih. Tapi yang menarik sih Bang Mari ini, yang gue juga pengen nanya nih, kan musisi bikin vlog kan nggak cuma Bang Bani ya, banyak juga yang lain. Ya. Tapi menurut Bang Bani sendiri, kenapa Bang Bani mungkin orang lebih banyak lihat, nonton, dan subscribernya kan udah 40.000 kali ya? 40.000 ya? Iya, 40 ribuan. Itu kira-kira menurut Bang Mari sendiri apa tuh? Ada nggak orang mungkin kasih feedback kenapa bisa jadi? Gua sejujurnya lumayan kaget sih, maksudnya kayak Mas Yosef bilang seneng nonton karena sisi yang kayak gitu-gitunya gitu, sisi. Dan yang bikin gua shock, bukan shock, maksudnya antara terharu sama kaget gitu ya, orang-orang yang bukan musisi tapi nonton vlog gua. Itu sih yang gua ngerasa kayak anjir, berarti sebenarnya orang-orang ini juga mungkin memang seneng gitu sama musik gitu, atau mereka pengen ngeliat kondisi backstage tuh kayak apa sih gitu. Karena kan backstage tuh jarang banget kayak artis-artis besar ya mungkin kalau ada videonya, ada vlognya mungkin dibikin. Cuman kebetulan gua dapat kesempatan main sama beberapa artis-artis yang mereka mungkin pengen lihat backstage-nya gitu. Jadi ya terharu sih kalau ada yang bukan musisi tapi nonton tuh. Gue terharu banget sih. Kalau menurut Gue sendiri bikin vlog itu nggak gampang banget sih. ngeditnya sakit lu ngeditnya. Bener. Ya karena gini, yang pertama mesti konsisten Bang Bani, betul ya? Betul. Konsisten itu satu. Terus yang kedua juga, apalagi tadi Bang Bani bilang kan nge-shooting backstage segala macam gitu kan, itu kan mesti izin sama artisnya lah, ya kan? Betul. Terus, betul. Gue rasa yang paling penting nih, attitude si musisi juga mesti memang baik ya, bener, dan dirasain juga orang-orang juga enak nyaman gitu dekat dia. Jadi nggak keberatan, ya nggak sih? keberatan? Iya, gue sejujurnya makanya gue juga ya nggak tahu ya, maksudnya ya apa yang gue tampilkan ya inilah gitu, maksudnya gue
kayak apa ya? Mungkin ya gue juga suka nanya gitu. Ini gue mau izin ya, mau ngerekam nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin mereka juga ya udahlah gitu. Oke. Oke, selesai rekaman gua. Besok gua tinggal ngedit. Selesai, thank you. Ini bisa laporan ke bos dulu soalnya. Bos, udah beres, bos. Dipotong gaji dia, dipecat. Bangkrut biasa. Demi cicilan ya kan. Iya nih. Tadi ada satu lagi yang gua sebenarnya belum nanya Abis sih, Bang. Oke. Masih seputar basis nih, Bang ya. Ini Oke. sih lumayan nyentrik juga sih ya. Karena gue punya Oke. karena bisa dibilang temen basis gue di Taiwan, lu bilang banyak gak sih? Menurut gue sih cukup banyak ya, karena banyak basis di sini ternyata. Banyak teman dari bahasa dia. Bukan. Oh ya? Waduh, dia tuh di Taiwan. Tahu ini nggak? Dia kan nama Mandarin kan apa? Lalien. Darwin. Itu basis Taiwan pasti tahu nama Lalien. Sep, lu kalau Bah. bawa Oh, iya. Itu baik dikit, tapi dia cukup terkenal sih. Gak. Di Taiwan. Iya benar. nah, bukan itu yang mau gue tanyain bang, bukan itu. Mereka kan ambilnya nih, Angkat dikit. megang. Ya, bukan. Kan biasa kan bahasnya butik-butik tuh ya. Ya. Fotera lah, Benavente lah, terus apalagi yang butik-butik ya, yang harganya naujubillah begitulah, berapa 8.000 US gitu loh. Dan gue di sini emang punya beberapa pengalaman pribadi. Gue pikir apa dia emang gitu ya? Apa dia emang gara-gara gue pakai ini gitu ya? Bas gue kan biasa aja. Ya, Bisa aja, biasa-biasa aja. masih biasa-biasa aja. Nyicil lagi, ya kan? Belum sih, masih ada 2 lagi. Terus gue pikir mereka itu, ya gue nggak ngomong nama, tapi gue pernah dapat pengalaman begitu gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya seorang basis yang nggak punya bass butik, lu nggak dianggap pebasis dan kadang suka nggak dapet job gitu loh. Pernah nggak? Ini nih. Apa ini maksudnya nih? Maksudnya apa nih? Ini nih. Apa ya? Aduh, gimana ya? Nah, sejujurnya gua adalah orang yang nggak pernah. Jadi maksudnya Mas Darwin nanya di sini ada yang kayak gitu nggak? Ketika lo nggak pakai bass? Pernah ketemu nggak? Menurut gue sih gue cukup banyak ya. Kalau gua sih mungkin gini, kalau kayak ada apa ya? Ada pergaulan yang memang mereka punya bass butik yang ya udah mereka di situ memang senang sih. Maksudnya mereka bukan justru malah mereka lebih ke kolektor bass butik tuh ada banget gitu. Dan sejauh ini sih mereka santai-santai aja sih. Maksudnya nggak yang wah lu bass lu bagus nih, yuk main sama gue. Nggak kayak gitu sih. Gitu. Sekarang lu bayangin gue, maksudnya dulu ya udah bass gue nggak yang gimana banget kan. Jadi mungkin gue ya nggak bakal dipakai di mana-mana juga tuh kalau sampai ada yang kayak gitu. Ternyata ada ya di Taiwan. Di Taiwan lebih ngelihat ini kali ya. Iya. Ini mungkin Sangar ya. bukan faktor budaya juga sih. Emang apa kebetulan gue ketemu dengan individu yang begitu kali ya? Tapi menurut lo berapa banyak yang lo pernah ketemu kayak gitu? Lumayan sih. Apa emang gue orangnya nyebelin ya? Gue nggak juga. Anjir. Tapi kalau sampai ada yang begitu sih serem banget sih, maksud gue. Apa ya, lu cuman... Gue pernah dapat job nih ya. Oke. Ngiringin. Pernah dapat job ngiringin. Ditanya, slot waktunya jam segini dari jam segini. Hari ini di mana? Itu bisa gak? Bilang, ntar gue lihat dulu ya. Sebentar. Bisa nih, bisa. Oke. Gue tanya, event apa ini? Nah, kalau misalnya eventnya kayak apa segala macam kan mesti pakai kostum apa? Gue biasa tanyain dulu lagunya. Betul. Pernah dapat kesempatan kayak begitu. Terus semuanya udah oke, pokoknya semua udah oke. Pas ditanya, Oke. lu bawa bass apaan hari itu? Hah? Gue bilang, bass gue Fender. Ada yang 5 senar, ada yang 4 senar. Semuanya biasa-biasa aja sih. Oh, lu jadi nggak punya merek lain? Nggak ada sih, cuman Fender aja nih. Aktif pasif. Ada yang aktif, ada yang pasif sih. Cuman itu aja. Iya. Oh, kalau gitu, oke, ntar gue telepon lagi ya. Sorry, ntar gue telepon lagi ya. Bye, gitu.
Terus ditelepon lagi. Enggak. Anjing. Gua Seriusan. itu loh, gue bilang, kenapa nih ya? Tapi mungkin karena Gue salah jawab apa gitu ya? entah mungkin Gokil. kalau buat recording mungkin lebih butuh bass gitu kali Win, kalau recording ya. Kagak di panggung, men. Oh, panggung. Itu gimana? Iya, bener kalau recording mungkin bener tuh ada beberapa yang Gue percaya sih. lu pakai bass. Tapi kalau live sih anjing sih kalau sampai ada yang kayak gitu sih. Wah, itu gila sih. Gue nggak ngarang Gua nggak tahu ya. kejadian. Sepengalaman gua sih belum pernah. Pengalaman gua nggak pernah karena memang ya udah yang penting lo ngulik gitu, lo nguliknya gitu, bukan alatnya Tapi gitu. kayak Bang Moni sendiri, ada nggak sih artis kalau nggak MD gitu, bass lo kayaknya ini nih, lo bisa nggak pakai soundnya begini, maksudnya didikte gitu dari efeknya lah, dari EQ-nya segala macam, pernah gitu? Iya betul. Kalau dari segi sound sih ada beberapa mereka yang bisa misalnya kali lu mainnya bisa lebih rame nggak, atau lu mainnya bisa lebih sepi nggak. Tapi memang sejauh ini yang gua rasakan nggak pernah sih sampai yang sedetail, kecuali memang ada satu lagu yang harus pakai misalnya efek distorsi ya udah. Cuman kalau untuk kayak mereka ngedikte pakai preamp ini, pakai preamp itu, gua sih nggak pernah ngalamin, nggak tahu yang lain ya. Gua sih sama sekali, makanya gua kadang manggung sama siapapun tuh ya colbun aja udah colok bunyi, nggak pernah pakai efek apapun, nggak pernah. Iya. Tapi bener sih Bang Mani, kita di Taiwan ya, kita udah ya lumayan lama juga di Taiwan. Jailah lumayan. Dia ngangkatnya Bener-bener. sendiri nih. Bukan, Bang. Tapi secara sound ya, karena kita secara sound jujur ya kita nggak pernah dapetin banget yang wah pas lagi main lagi manggung nih, wah enak banget sampai main tuh excited banget gitu. Terus entah Oke. penonton ya, Heeh. atau mungkin sebagai pemain di Taiwan, entah ya, mungkin karena memang beda ya. Gue rasa Dibandingin gini, walaupun alatnya di Taiwan kan mungkin keren-keren ya, tapi dibanding kita pernah ke sini Bang Bani, kita ke Bandung, di kafe halaman, kafe halaman. Oh iya, halaman enak tuh. itu cuman pakai Gokil. speaker keluar Sakit suaranya 15 sampai itu. 17 inch Wih, doang. mantep Ya. banget. Dari situ kayak nggak ada ampli ya, Win, Nggak ada ampli. sama satu mixer. Cuman satu monitor keluar, Itu. satu monitor buat musisi. Enak banget suaranya lu. Gue nih sama Bang Wani, gue sama Darwin ngeliat, Win, mana amplinya Win, pakai speaker. Kagak, ya. Iya. Colok mixer langsung, tapi suaranya, aduh. Itulah kerennya orang Indonesia tuh. Apa aja diakalin sama mereka, gila sih. Lu. Hebat lu. Gue nggak pernah lihat model kayak begitu di Taiwan terus bisa ngebuat lu goyang gitu. Semuanya dapet ya, Dapat balance-nya semua, dapet. ada. Terus yang Berarti maksud edit yang PA-nya yang oke. mixer belum ngerokok ini. Lihat. Lagi. Udah ditinggal. Tapi enak lu. Berarti gini, pertanyaan gue di Taiwan maksudnya yang bikin gak enak apa? Mereknya kah? Maksudnya SDM-nya kah? Atau alatnya kah? Maksudnya ampli? Jadi emang mindset apa ya, kiblat suara bagus itu buat di sini buat orang Taiwan mungkin berbeda kali dibanding Oke. enak yes dari satu suara, dari tone, dari apa ya, tone secara overall gitu ya. Bedanya di situ, Bang. Mungkin apa ya? Yang Kalau Taiwan mungkin lebih ke vokalis doang ya. iya, Melodinya. kayaknya BGM-nya di Oh. Bener-bener pegiring doang Bang Bani, gitu. Wadaw. Serem banget kayak gitu. Apa enaknya dengerin kayak gitu ya, anjir. Terus dia sering sharing, punya pengalaman. Dia kalau tiap kali manggung pasti PA-nya lah atau penyanyinya lah segala macam ngecilin di tengah-tengah tuh. Iya. Atau tiba-tiba ke panggung gitu. Kecilin dong segala macam ya, Win. Sering banget. Anjir. Gila sih. Nih, udah beres soundcheck jebret. Ini panggung gede lu. Soundcheck jebret. Oke, sip. Udah selesai. Lagu pertama, lagu kedua nyantai. Lagu ketiga loh. Kok berubah semua? Loh, kemana ini? Udah dari situ udah denger sendiri aja gitu loh. Jadi Gokil ya. karena biasanya suara yang terlalu gede, yang menurut gua enak mungkin ya. Mungkin kuping gua gesrek kali apa gimana. Soundnya enak.
pasti bermasalah itu nggak akan lama, biar nikmatinnya pelan-pelan itu. Pasti disuruh kecilin gitu. Tapi tadi Bang Bani, gue sama Darwin nih sempet ngomong, Bang Bani ada ini nggak? Ada apa pendapat nggak? Apa? Nanya dulu nggak? Masalah yang tadi, responin tadi. Iya sih, mungkin kalau misalnya mindsetnya kayak di Taiwan gitu bilang vokalisnya yang diituin, ya itu dari situ aja udah agak ngaco sih. Maksudnya ya memang vokalis pasti agak sedikit nongol kan, cuman bukan berarti semua musiknya diturunin gitu kan. Sebenarnya ya kalau kayak SDM gitu, apalagi soundman, mereka ngerti kan, oh ini taruh di kanan nih atau taruh di kiri biar kedengerannya enak gitu. Harusnya sih gitu. Macem-macem sih sebenarnya. Ya. Nah, makanya tadi waktu kita lagi jalan mau ke sini nih, Bang Bani, kita sempat ngobrol-ngobrol. Filosofi nih, kalau ngomongin filosofi, sebenarnya kalau PA itu yang penting pemain musiknya dulu yang di panggung ini, termasuk penyanyi itu dapat enak, gitu kan? Itu baru dibawa keluar, atau totally itu memang buat di FOH aja gitu kan? Dan kita memangnya di atas panggung nih harus nyesuain dengan kondisi. Wah anjir, kalau sampai kita yang Jadi bingung. maksudnya gini, gua ngerti. Jadi maksudnya kita yang harus nyesuaiin FOH-nya atau gimana tadi gue juga gue hilang. Tanya susah-susah sih lu Enggak, jadi sebenarnya bukannya gini. Kalau pikiran gue sih, menurut gue nih harusnya PA harus ngikutin kita musisi kan yang di panggung kan. Sound gimana, PA mesti ngikutin kita dong. Oke. Dan akhirnya baru dia nyesuain ngebalancing mungkin monitor dalam stage sama mungkin di luar tuh urusan dia gitu kan. Yang penting kita PA mesti ngikutin maunya kita, bukannya kita ngikutin maunya PA gitu kan. Oh iya, harusnya sih gitu ya. Jadi kalau kayak ya sama mungkin. Pasti kan enakin monitor dulu nih. Enakin monitor. Kita kan pasti kalau di atas panggung tuh ada floor monitor kan tuh. Nah, itu kalau gua yang penting enak di situ dulu gitu. Setelah mau di FOH-nya kayak gimana itu mah urusan soundman. Jadi harusnya nggak mengganggu si monitor ini. Kayak gitu. Yes. Harusnya sih gitu. Maksudnya kalau sampai ya mungkin beda macam-macam sih. Maksudnya mungkin kalau misalnya dapet stage yang istilahnya bentuknya dome yang benar-benar gaung banget. Nah, itu kita memang mesti saling menyesuaikan, terutama basis sama drummer tuh problemnya kalau udah gaung gitu, wah kita pasti akan jatuhnya sedikit mengorbankan. Bingung banget tuh. Iya. Soalnya gue pernah nih, Bang Bani, gue pernah di gereja Natalan dulu. Kita lagi cek sound nih kan, kita ngomong sama PA-nya kan, ini dong tolong bassnya ditinggiin, treble di segala macam. Boleh nggak vokal ini yang ini dinaikin segala macam. Terus PA-nya ngomong gini berdiri dia. Itu ntar gua naikin, ntar jebol tuh speaker. Jadi malah lebih galak. Udah pokoknya begini aja, ngikutin. Jadi, wah kita kan jadi, iya. Yaudah. Gokil ya. Bayar siapa ini? Ya kan? Ya gitu Bang Bani. Gitu. Tapi emang, wah anjir sangar juga ya kalau. iya, emang rata-rata jangan kata soundman, man. Supir taksi aja di sini galaknya minta ampun. Oh ya? Gokil. Sering banget gitu loh. Oh bener sih, mungkin Anjis. itu juga soal di sini Taiwan ini banget ya, orang mentingin banget orang punya hak ya. Oke. Kontras juga ketika misalnya kayak tadi lu kan dibayar untuk jadi soundman, ya berarti lu udah mendapatkan haknya, kewajiban lu laksanakan dong untuk mendengarkan yang bayar gitu loh. Betul makanya itu memang pentingnya kita saling berkomunikasi tuh kayak gitu, karena ya pusing sih kalau gue dapet yang kayak si Mas Yosef bilang juga, gue kayak lah anjir bisa berantem tuh kayaknya. Iya ibaratnya lah gue kan juga pengen mesti bukannya bukan egois gitu, mesti ya kita juga butuh, nggak tahu ya, menurut gue kita nih sebagai musisi memang moodnya tuh harus bagus dulu gitu. Jadi ketika
sebelum manggung moodnya udah kacau, wah itu secara nggak disadari itu bisa ngaruh ke permainan. Nggak tahu ya, menurut gue sih iya. Pasti sih. Nah, Iya. Itu duit belum ditransfer aja susah. Iya. Bener, makanya komunikasi itu penting sih. Kalau misalnya belum apa-apa udah marah-marah, waduh, itu dia tuh. Ini kita bisa nanya Bang Bani nih, karena kita banyak main dari panggung ke panggung nih, mungkin udah berapa ribu jam kali ya. Ini untuk mengatasi tuh Bang Bani, pasti kan pas latihan sama pas hari H, pas pemanggung kan beda banget. Adalah mungkin pergantian lagu kayak di Bangku Cakar kan, tiba-tiba song list kan, terus tiba-tiba ada masalah sound lah, terus tiba-tiba mungkin apa IO-nya marah lah, apa mungkin sesama mungkin pemain marah, artisnya juga gimana, hujan gitu ya. becek naik ojek gitu, telepon gitu kan, waduh. Nah terus Ngapain sih? intinya gini, gimana cara kita ngatur kita punya emosi itu supaya tetap bisa manggungnya memberi yang terbaik gitu loh, ibaratnya tetap Ya. pernah nggak ngalamin lagi? Jujur ya tiap ini pasti ngalamin, cuman memang gue tipenya apa ya, nggak tahu ya, dari itu pasti ada, cuman ketika gue ngerasa ya tiap kita udah melakukan sesuatu, terutama gue ini kerjaan gue gitu, tanggung jawab gue. Jadi ketika udah manggung tuh gue kayak entah kenapa begitu mulai intro aja, das gitu, kayak hilang semua tuh masalah-masalah cicilan, masalah misalnya gue lagi berantem sama Budo atau misalnya apa tuh hilang tuh ketika musik itu das gitu, wow gitu. Ntar Budo. Iya, Budo lagi masak, dia lagi masak. Biasa. Jadi ketika udah intro das, wah seneng banget tuh. Dan kalau ditanya kiat biar nggak emosi ya, apa ya? Cintailah pekerjaan lu sih. Nggak tahu ya, gue sangat mencintai pekerjaan ini sih. Jadi apapun yang gue lakukan, mau ada masalah apa kek, tapi ketika udah manggung itu kayak udah lupa aja tuh masalah. Entar begitu kelar manggung di motor gitu, aduh cicilan belum bayar nih, aduh baru inget semua tuh. Iya. Ini dalam banget. Anjay. Aduh, maaf nih ya. Gue terlalu filosofi, cuman nggak tahu ya. Ya itulah, kadang gue ngerasa apa yang gue jalanin sekarang tuh kayaknya beruntung aja. Gue ngerasa beruntung sih, itu aja. Gue nggak tahu kenapa sih. Kayak dikasih kesempatan dan ya Tuhan punya caranya sendiri buat bikin gue tahu bahwa gue nih ada kali, cuman lu santai aja, lu sabar aja, nanti kalau ada waktunya pasti gue kasih kayak gitu. Udah takdir. Aduh, ya takdir betul. Ya, nggak cuma takdir dong, Min, apa yang ditabur tuh pasti dituai banget. Yes, betul. Kan nabur baik. Betul sekali. Emang sih luar biasa. Amin. Lanjut lagi nih, gimana nih? Hah? Ini bos gimana? Jadi Lanjut apa? bakal ada episode Udah selesai nih. Oh iya. Aduh, gue tuh pengen ada di sono loh. Gue tuh seneng ngobrol sebenarnya, seneng ngobrol banget kayak gini. Oke lah Bang, makasih banget buat waktunya Bang. Gila, kita udah Terima kasih banyak. Thank you Bang. Sama-sama, gue makasih loh. Sekali lagi makasih banyak Mas Yosep, Mas Darwin. Ini mesti lanjut sih, Win. Gua pokoknya kalau nggak lanjut sih gua nggak mau. Bos lo mesti lanjut pokoknya. Setuju Bang? Setuju. Sip lah Bang. Lanjutkan. Oke Bang, Lanjutkan. salam sama Budo Bang. Terima kasih. Ya. Sukses buat Babi dan Sip. bener ya? Bener, Babi Bang. kan ya? Nggak tahu kok. Nggak salah. Salam juga buat keluarga ya, Mas Yosep, Mas Darwin, dah. See ya. Bye. Sehat-sehat selalu. God bless you, dah. Bye.